شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأجيال ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk terus-menerus memperbaiki zohir wal batin dengan ilmu. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan, apa yang saat ini kita pelajari ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah untuk mengkaji, istiqomah untuk mencari terus-menerus ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang akan kita pelajari malam hari ini adalah merupakan salah satu indikator kebaikan. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika aradallahu bi'abdin khairan, yufaqihu fiddin." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, orang tersebut akan diberikan faqih. Ma makna faqih? Faqih adalah tentang paham. Apa yang dimaksud dengan paham di sini adalah seorang yang diberikan kemampuan untuk mempelajari ilmu fikih. Ya, jadi salah satu indikator kita ini ingin dijadikan baik oleh Allah adalah kita dipermudah untuk mempelajari ilmu fikih. Ya, jadi teman-teman semua, min alamatil adabil murid, salah satu adab seorang murid ketika dia ngaji tidak memilih-milih menu. Nah, kadang kan kita milih-milih menu, wah hikam nih semangat, wah fikih nih males. Nah, itu salah satu adab yang kurang yang dimiliki oleh seorang murid. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih tahu apa yang pantas untuk dirinya. Padahal seluruh ilmu itu baik ketika kita kaji, ketika kita pahami, dan kita amalkan. Ya, meskipun kita belum mampu melaksanakan, yang penting kita memahami terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman memilah-milih ilmu yang paling bagus apa, yang paling cocok apa. Ya jangan, semua harus kita pahami, harus kita kaji. Ya. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita. Ya ketika kita memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti ke depannya menjabarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pahami. Teman-teman, sebelum kita mulai, ya kita hadirkan hati kita untuk sama-sama bertakarub kepada Allah melalui perantara guru-guru kita semua yang telah mengajari kita, ya terkhusus kepada pengarang kitab Fathul Qarib, yang mudah-mudahan dengan keberkahan beliau, dengan kedekatan beliau kepada Allah, Allah menjaga diri kita, menjaga orang tua kita, menjaga pasangan kita, menjaga seluruh orang-orang yang kita cintai tanpa terkecuali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa tabarukan wa tawassulan bi barakati syaihina wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustadina al-alim al-alamah al-arifillah as-sayyidi Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Fatma Negara bin Raden Aceh Abdul Qadir Fatma Negara, summa tabarukan wa tawassulan bi barakati Qutbi Rabbani wa Gausi Somadani Asyaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu sirrahul ajiz wa bijahi sayyidi Syekh Qutbi Jamil Maqam wa Gausil Azam Sultanul Awliya'il Arifin sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyadri wa bijahi sayyidi Syekh Ali Muhammad Bahauddin Anak-Sabandi wa hadrati Imam Rabbani, summa tabarukan wa tawassulan bi barakati al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nafa'anallah bi ulumihim
وأعمتنا في أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. Baik teman-teman, ya silakan dibuka kitabnya, melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita sudah mempelajari kitab Usulul Fikih dan Qawaidah Fikih. Ya, bagi teman-teman yang memang berniat serius untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah, silakan dibeli kitabnya Qawaidah Fikih dan Usulul Fikih. Nanti minggu depan kita sudah mulai pembukaan kitab Usulul Fikih dan Qawaidah Fikih. Dan insya Allah nanti untuk pembukaan kita adakan offline. Di hari apa? Tentu hari Senin, cuman kita offline. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang hadir secara langsung untuk mengkajinya. Nanti setelah itu baru kita berdoa sama-sama agar diberikan kelancaran oleh Allah untuk mengkaji kitab Usulul Fikih dan Qawaidah Fikih. Baik teman-teman, silakan dibuka di kitab Fadul Qorib. Kita akan berbicara tentang Faslun fil asnafi allaji tudfa'u lahum zakatu. Ada nggak teman-teman? Nah, kita kan sudah ngebahas tentang apa itu zakat, terus apa saja yang bisa dizakati, persentasenya seperti apa, bagaimana. Sekarang kita akan berbicara tentang siapa sih golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Ada beberapa orang yang bisa menerima zakat. Jadi zakat ini beda dengan sedekah. Kalau sedekah, teman-teman bisa ke siapa saja. Tapi kalau zakat, ini ditentukan orang-orangnya. Jangan sampai salah dalam menyalurkan zakat. Nah, kalau sedekah mah ke siapapun bisa. Ya, misalnya Kang Yopi mau sedekah ke Elon Musk, bisa. Ya, bisa, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau zakat nggak boleh. Ada ketentuannya, yaitu cara pendistribusian zakat. Oke, kalau sudah ketemu kita bahas teman-teman. Qala mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini adalah satu pasal. Fil asnafi alladzi tudfa'u lahum az-zakat. Yang menjelaskan tentang asnaf, bagian atau golongan alladzi yang tudfa'u lahum zakat. Ya, sebagai penerima zakat. Jadi di pasal ini kita akan menjelaskan tentang golongan penerima zakat. Oke, kita lanjut. Watud fa'uz zakatu. Maka adapun zakat dan zakat tudfa diberikan ilal asnafi kepada asnaf, golongan asamaniyati yang 8. Aladzina yang zakarohumullahu yang telah disebutkan oleh Allah fi kitabihi di dalam Al-Quran Al-Aziz yang mulia, fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Nah, 8 orang ini atau 8 golongan inilah yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi yang membaginya adalah Allah langsung dalam Al-Quran. Jadi ini bukan hasil ijtihad ulama, tapi langsung dinas oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Inamas shadaqatu, hanya saja as-shadaqatu sodakoh. Sodakoh di sini bermakna zakat, ya. Jadi zakat itu masuk pada kategori sodakoh. Jadi ada sodakoh yang wajib. Apa itu zakat? Apa itu tentang nazar? Jadi wajib tuh, ya. Nah, sodakoh, apa ya sodakoh? Zakat itu masuk pada sodakoh, ya. Nanti di dalam sodakoh itu ada infak, gitu. Jadi secara garis besar sodakoh itu mencakup zakat, mencakup infak, mencakup wakaf, mencakup eh, hibah, dan lain sebagainya. Maka sodakoh itu terbagi menjadi dua. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib salah satunya adalah zakat. Nah, yang dimaksud di ayat ini as-sodakotu huwa ayat zakat. Sodakoh itu yang dimaksud di sini adalah zakat. Karena kenapa saya bilang zakat? Karena ini diperuntukkan. Karena kalau sodakoh secara global itu tidak ada ketentuannya mau ke siapa kek gitu ya. Nah, karena ini ada taksis penghususan, maka sodakoh di sini yaitu adalah zakat. Gitu. Inama sodakotu sesungguhnya zakat lil fuqara'i hanya berhak diberikan kepada siapa? Yang pertama lil fuqara'i yaitu kepada fakir. Ya, jadi fakir nanti dengan miskin berbeda tuh. Ya, apa fakir, apa miskin nanti akan ada penjelasannya. Lil fuqara'i kepada para fakir, wal masakini dan kepada orang-orang miskin. Ya, masakini, ya, masakin itu bukan tren masakini bukan. Masakin, masakin itu jamak dari miskin dan kepada orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha dan kepada orang-orang yang memproses sodakoh tersebut atau zakat tersebut. Namanya amil. Amil itu orang yang sedang bekerja untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Namanya amil. Nah, amil itu dapat juga persentasenya. Wal mu'allafati qulubuhum dan orang-orang yang diharapkan hatinya tuh luluh. Siapa itu? Orang-orang nonis, ya, yang ada kecenderungan kepada Islam. Sudah nanya-nanya Islam terus, sudah sering ke masjid untuk sekedar ngedengerin, ada ketertarikan kepada Islam. Nah, orang tersebut boleh mendapatkan zakat. Wafir riqabi, riqab ma'nahu adalah budak. Riqab adalah budak. Wal ghorimina, apa itu ghorim? Ghorim itu adalah orang yang sedang terlilit hutang. Ya, tapi hutangnya benar-benar dia dapatkan karena musibah, bukan karena tangannya sendiri. Kalau zaman sekarang banyak orang terlilit hutang ya karena apa? Judo. Karena apa lagi? Karena eh, selera, gaya, beli iPhone, gaji UMR, apalagi itu iPhone yang terbaru, ngutang. Apakah orang tersebut dapat zakat? Enggak, teman-teman. Jadi ngutangnya karena musibah, karena sedang berada di fase tertentu dalam hidupnya sehingga dia bangkrut. Nah, itu baru mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah dan orang yang sedang berjalan di jalan Allah atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Siapa itu? Misalnya para mujahid. Nanti sabilillah di sini bisa dimaknai santri, kiai itu dapat. Wa bani sabil ataupun orang yang sedang berjalan. Ya, orang yang sedang berjalan maksudnya orang yang sedang mau kemana kehabisan ongkos. Nah, bisa dimaknai dengan Ibnu Sabil. Nah, orang-orang itulah yang berhak menerima zakat. Oke, kita lanjutin ya. Huwa dhahirun ghaniyun ani syar'i ila ma'rifatal asnafil madhkurat.
Firman Allah ini telah jelas, ya zahir itu telah jelas. Boniun, tidak perlu anisyarah terhadap penjelasan. Illa ma'rifatu kecuali untuk penjelasan al-asna fil madzukurati untuk mengetahui golongan-golongan tersebut. Ya, jadi Allah sudah merincikan sejelas mungkin, yaitu ada 8 golongan yang bisa menerima zakat. Di luar ini nggak dapat zakat karena sudah ditaksis. Ya, jadi ayat Quran itu ada mujmal, ya. Mujmal itu ada global, ada taksis. Taksis itu memang khusus ini maknanya tidak bisa maknanya tidak bisa di otak-atik lagi gitu. Bal fakiru maka adapun fakir fi zakati yang berhak di dalam menerima zakat. Ialah fakir alladzi yang la malalahu wala kasbun yaqa'u mauqi'an min hajatihi. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang lamala tidak punya harta, wala kasbun, tidak bisa mengkasbon. Nah, kasbun itu tidak punya pekerjaan, bukan tidak punya hal yang bisa dikasbon, tapi memang benar. Ya orang fakir kalau kasbon itu nggak bakal ada yang nerima. Kenapa? Nggak ada jaminannya. Ya tidak meyakinkan tampangnya. Ya jadi wala kasbun itu tidak ada pekerjaan, udah nggak ada harta, nggak ada pekerjaan. Ya qa'u mauqi'an bin hajatihi yang bisa ya dan tidak bisa atau yang bisa mencukupi kebutuhan. Jadi tidak punya uang, harta, tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi hajat kebutuhannya. Nah itu orang fakir. Ama fakirul aroya, maka adapun fakir di dalam pembahasan aroya. Jadi dalam salah satu diskursus fikih ada yang dinamakan dengan aroya. Bahwa malanakda biadihi adalah dia orang yang tidak memiliki uang. Itu fakir. Nah, kayaknya teman-teman banyak yang apa sebenarnya sudah berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi dengan saya nggak punya uang. Ada Pak Ustadz uang juga nginjem, itu namanya fakir. Ada uang, cuman ini juga dapat minjem, namanya fakir itu. Jadi kita mah ingin dapat zakat, tapi tidak mau disebut fakir. Pengen dapat bantuan dari pemerintah disebut miskin nggak mau. Makanya pemerintah bagus tuh, ya. Yang dapat bantuan-bantuan dari pemerintah ditulis rumahnya nih, ya keluarga miskin. Biar apa sih? Ya biar benar gitu, ya biar benar. Karena di kita itu gengsinya pada tinggi. Pengen dapat bantuan, tapi tidak mau disebut si miskin. Pengen dapat uluran tangan tapi tidak mau sebut si fakir. Ya pemerintah bagus akhlak. Lu buat tempelin nih ya di depan rumah lu keluarga miskin gitu. Kalau nggak mau berarti lu nggak bukan orang miskin gitu. Ya bagus bagus. Kayak kita lanjutin. Maaf, wal miskinu maka adapun miskin. Tadi kalau fakir nih ingetin fakir itu nggak punya harta, nggak punya kerjaan. Nah, jadi kalau di kita itu sering disatukan fakir miskin double. Ya sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Fakir fakir, miskin miskin. Ya cuman untuk menunjukkan ini tuh miskin ekstrim pakai fakir. Ya miskin ekstrim pakai fakir depannya. Ini adalah korban-korban fakir miskin. Untuk menunjukkan ini tuh benar-benar miskin gitu. Padahal fakir dan miskin berbeda. Kalau fakir nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, ya jobless. Pakai syarat nggak ini? Pakai syarat nggak? Fakir. Nggak pakai syarat teman-teman. Ya, misalnya karena dia masih muda, harusnya dia bisa bekerja, sebenarnya dia bukan fakir. Enggak, teman nggak pakai pakai syarat ya. Karena banyak faktor orang bisa jadi fakir itu. Ya. Bisa jadi dia sebenarnya masih bisa kerja, cuman mentalnya terganggu, kan? Mentalnya kena. Nah, berarti ketika mentalnya kena, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah
eh, memberikan bantuan kepada dia agar dia apa? Healing gitu, agar dia tuh sembuh gitu. Maka di sini nggak ada syarat untuk fakir itu. Dan kalau disaratin ya nggak bakal ada orang yang mau daftar. Syarat-syarat fakir. Nggak bakal ada orang yang mau daftar. Atau tata cara jadi fakir dalam 30 hari. Bakal pernah ada tuh. Wal miskinu adapun miskin min qadaro ala malin au kasbin yaqau kulun min huma maukian min kifayatihi wala yakfihi kaman yahtaju ila asyrati darahima wa indahu sab'atun. Apa itu miskin? Miskin adalah man qadaro, orang yang memiliki ya alamalin kepada harta. Au kasbin, punya pekerjaan. Nah, teman-teman lah ya, punya harta, punya pekerjaan. Bukti apa? Masih punya harta itu masih punya motor. Bukti kita itu miskin apa? Ya, masih ada mobil gitu ya. Masih bisa buat ngerokok. Berarti ada duit, ada pekerjaan nih. Ya kau kulumin huma mau qian min kifayatihi walayak fihi. Masing-masing dari keduanya, ya dari harta dan kerjaan tuh mau kian min kifayatihi mencukupi ya walayak fihi tapi agak masih kurang, mencukupi tapi agak masih kurang, ya WMR lah, ya WMR cukup, cukup mah kan gitu, biasa apa ada mahnya terus tuh, gimana cukup, alhamdulillah sih. Nah, berarti miskin tuh kalau ada sih, ada mah di belakangnya. Gimana gaji lancar, ya lancar lancar mah, ya cuman biasa gitu kan, miskin berarti maksudnya cukup tapi kurang. Ngerti nggak? Cukup tapi kurang gitu. Cukup tapi kurang. Kaman yahtaju ila asrotin. Ya seperti orang yang membutuhkan 10 dirham. Darohima dirham nih. Wa indahu sabatun. Namun dia hanya memiliki 7 dirham. Ya, dia butuhnya 10 juta per bulan. Cuman yang masuk ke rekeningnya itu cuma 5 juta. Berarti cukup buat apa? Cukup buat napas aja gitu ya. Menyambung dari satu bulan ke bulan lain gitu. Ya, nggak bisa berlibur, nggak bisa beli barang-barang mewah, nggak bisa. Ya, HP-nya aja masih Mito gitu, atau masih Nexian, atau beli yang bagus, Samsung misalnya, iPhone misalnya. Cuman itu pakai proses panjang, kredit namanya. Nah, nggak bisa cash, apa-apa terus kredit. Nah, itu miskin namanya. Jadi teman-teman layak untuk mendapatkan zakat. Kang Yopi layak tuh, Kang Rizky layak. Ya. Kang Adit, walau alam tuh Kang Adit tuh. Masuknya ke apa tuh? Hah? Oh, ternyata gue miskin deh. Berhak gue nerima zakat, daftar gue ya bulan Ramadan, daftar gue di apa di masjid. Bodo amat, masih muda, tapi gue miskin gitu. Berhak gue dapat bagian. Oke, nah itu miskin. Jadi kerja, ya uang ada, cuman nggak cukup, miskin. Maka saya tadi bilang, fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir duit nggak ada, kerjaan nggak ada. Kalau miskin, oke, ada uang, ada kerjaan. Tapi bisa jadi teman-teman tuh awal bulan miskin, akhir bulan fakir, kan gitu. Jadi saya mah masuk dua golongan. Saat awal bulan saya miskin, saat akhir bulan saya fakir. Saya mah ACDC, ya. Dapat dua bagian saya mah. Ya, awal bulan saya miskin, akhir bulan saya apa fakir gitu. Ya, Kang Hamidan gitu tuh Kang Hamidan. Jadi saya diborong semua sama saya awal bulan. Ya, miskin,
akhir bulan fakir gitu. Jadi saya harus dapat dua bagian nih. Udah gitu gorimin juga nanti ini ada gorimin ya. Oh sama tiga tuh, satu lagi banyak utang, gorimin berarti tiga tuh ya. Menyabat tiga gelar sekaligus. Jadi pakoh triple, pakoh triple. Nah itu kan Kang Adit tuh masuk ke sini pakoh triple ya. Awal bulan saya miskin, oke. Akhir bulan saya fakir. Dari awal bulan sampai akhir bulan status saya tuh gorimin gitu ya. Dapat zakat teman-teman ya. Jadi yang harusnya kita belajar zakat untuk zakat, pada akhirnya kita belajar zakat, akhirnya merasa kita ini berhak menerima zakat gitu. Dari yang tadinya ingin bayar zakat, ternyata saya penerima zakat itu gitu. Awal-awal kan zakat onta, zakat sapi, zakat ini. Wah, saya pengen di zakat ini, ternak, dijaroh. Gitu. Ternyata saya yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Aduh, ya, ya kita lanjut nih. Wal amilu dan adapun pekerja amil itu. Pail jadi pail nih. Ya pail itu adalah pekerja. Manis tamalahu adalah orang yang dipekerjakan. Ya manis tamalahu adalah orang yang dipekerjakan. Al imamu oleh siapa? Oleh imam. Ada kang imam nggak? Jadi seorang amil adalah orang yang dipekerjakan oleh kang imam. Ya. Maksud imam di sini adalah pemerintah yang sah. Dalam hal ini Bajnas misalnya. Ya, yang pada akhirnya Bajnas itu mengangkat dari masjid misalnya. Nah, nanti dari DKM Masjid ini punya bagian badan amil zakat gitu yang berkolaborasi dengan Bajnas. Wal amilu man istamalahu al imamu ala akhdi sodakoti yang dipekerjakan oleh seorang imam untuk mengambil sedekah wadaf iha dan menyerahkannya limustahikiha kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Yaitu tugas amil itu ngambil zakat, setelah itu mendistribusikan zakat. Nanti dia pun dapat bagian gitu. Ya dapat bagian 12,5%. Dia akan dijelaskan tuh. Nah yang lucunya, si amilnya ini juga fakir, juga miskin, juga gorimin. Akhirnya habis semua sama dia. Ya, saya ingat hadis Nabi katanya. Ya, dahuluilah diri kalian sebelum menolong orang lain. Ku angpusakum, ya kan? Jagalah diri kalian. Oh berarti saya yang harus menjaga diri. Pakai dalil itu dia tuh. Ku angpusakum gitu. Jagalah diri kalian. Oh berarti saya yang harus bertindak ke depan untuk menjaga diri saya sendiri. Ya, kita lanjut ini. Wal mu'alafatu qulubuhum. Mu'alafah. Tapi itu mu'alaf, mu'alaf qulubuhum. Jadi mu'alaf itu dinamakan mu'alaf dari kata mu'alafatu qulubuhum. Maksud mu'alaf itu adalah orang yang jinak hatinya untuk diharapkan menerima Islam. Namanya mu'alaf. Wahum arba'atu aksamin. Mereka mempunyai empat bagian. Atau ini ada empat bagian nih. Mu'alaf kulubuhum itu. Ahaduha salah satu yang empat itu. Mu'alafatul muslimina. Salah satu dari yang empat itu adalah mu'alaf muslimin. Wahwa man aslama.
wa niyatuhu dha'ifatun fil islami fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu. Ya, salah satu dari yang empat itu adalah mu'alaf muslim, yakni orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah di dalam Islam. Maka ia dilunakkan hatinya dengan apa? Bidaf'iz zakati lahu, memberikan zakat kepada orang tersebut. Nah, jadi misalnya ada teman saudara kita yang baru masuk Islam, dia masih dikhawatirkan dia kembali ke agama yang semulanya. Nah, maka untuk menguatkan agar dia subut di dalam keislamannya, maka diberikan zakat. Nah, berarti dia tidak ada kaitan dengan fakir miskin, teman-teman, ya. Jadi ibaratnya untuk bagaimana si orang ini agar mampu, ya, untuk apa? Untuk istiqomah dalam keislamannya. Nggak ada kaitan dengan fakir atau miskin nih orang nih. Ya. Jadi ada tujuan itu agar bagaimana dia terikat terus dengan keislamannya. Wa baqiyatul aqsami madhkuratun fil mabsutati, dan untuk bagian yang lainnya ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya. Jadi di kitab Fathul Qorib hanya sampai di sini yang untuk menjelaskan tentang itu tuh. Untuk menjelaskan mu'alafatu qulubuhum. Atau nanti di dalam kitab yang luas itu, ya mu'alafatu qulubuhum itu adalah orang yang mau masuk Islam yang tadi saya sudah jelaskan tuh. Dia sudah nanya-nanya, sudah browsing-browsing, sudah belajar sholat ibaratnya tuh. Sudah sudah hafal syahadat. Tinggal satu satu apa? Tinggal satu tahap lagi menjadi muslim. Nah, maka orang tersebut diberikan apa? Diberikan zakat agar dia login. Kalau yang ini sudah login, cuman dikhawatirkan dia pindah lagi, maka untuk menguatkan dikasih zakat. Wafiri kobi dan wafiri kobi. Yang selanjutnya adalah riqab, yaitu budak yang bisa diberikan zakat. Wahumul mutakatabuna kitabatan sahihatun. Mereka adalah budak-budak mukatab. Ya, mukatab itu budak yang dibeli nanti ada. Ini budak itu banyak. Ya, salah satu ada mukatab yang melakukan akad kitabah yang sah. Amal mukatabu kitabatan fasidatan fala yu'ta min sahmil mukatabina. Sedangkan budak mukatab yang melakukan akad kitabah yang tidak sah, fala yu'ta min sahmil mukatabina, maka ia tidak diberikan dari bagian budak-budak mukatab. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih dalam ketika kita ngaji Fathul Muin yang tentang budak. Ada banyak budak itu. Wal ghorimu ala salasati aksamin. Adapun ghorim. Ya, ghorim. Orang yang terlilit hutang nih. Itu pun mendapatkan zakat. Nah, cuman ghorim itu terbagi tiga. Oke. Mudah-mudahan kita tidak ada semua di dalamnya. Ya, jangan sampai ada kita di dalamnya. Ahaduha, salah satu dari yang tiga itu, manis tadana dainan litaskini fitnatin. Baina ta'ifataini fi qatilin lam yajhar qatiluhu fatahammala dainan bisababi zalika. Ahaduha, salah satu dari yang tiga itu, ya tentang gorim, tengah hutang itu. Manis tadana, orang yang berhutang, dainan, ya, ya manis tadana dainan, orang yang memiliki hutang. Untuk apa hutangnya? Litas kini fitnatin, untuk meredam fitnah. Baina ta'ifataini, di antara dua golongan. Biqatilin, dalam masalah orang yang terbunuh, lam yajhar, dan tidak jelas. Qatiluhu, pembunuhnya. Fatahamala dainan, maka ia menanggung hutang. Bisa babi zalika, karena sebab tersebut. Ya. Jadi dia terfitnah oleh apa? Oleh satu kejadian, dia
tersangkakan membunuh. Kalau dalam hukum Islam, ketika seseorang membunuh dia harus membayar, ya membayar apa? Membayar denda. Nah, dendanya itu ditanggung sama dia, padahal dia tidak membunuh. Maka orang tersebut ya diberikan zakat. Untuk apa? Untuk membayar denda tersebut. Fayuqda dainuhu min sahmil gharimina ghaniyan kana au faqiran. Nah, fayuqda maka hutangnya ya dilunasi. Fayuqda dainuhu maka hutangnya dilunasi min sahmil gharimina dari bagian gharimin. Ghaniyan baik dia adalah orang kaya au faqiran ataupun dia adalah orang fakir. Jadi tidak terikat. Ya meskipun dia orang kaya, asetnya banyak, mobil ada, rumah ada, tanah ada, tapi hutang terlilit gitu ya. Karena sebab ini nih misalnya, maka dia mendapatkan zakat gitu. Nah, lain adahu min malihi au dafa'ahu ibtidaan lam yu'ta min sahmil gharimina. Jika ia telah melunasi hutangnya min malihi dari hartanya sendiri au dafa'ahu atau telah memberikan apa hartanya ibtidaan lam yu'ta min sahmil gharimina maka dia tidak diberi dari bagian gharimin. Dan apa kalau dia sudah membayar hutangnya maka dia tidak mendapatkan bagian dari gharim itu tadi. Karena dia sudah membayar dengan sendirinya. Wa baqiyatu aqsamil gharimina fil mabsutatin dan untuk bagian gharimin yang lainnya telah dijelaskan di kitab-kitab yang lebih lebar lagi atau yang lebih tebal lagi. Wa ma sabilullahi maka adapun sabilillah. Fahumul guzzatu. Mereka adalah para pejuang. Aladzina yang lasah malahum fi diwanil murtaziqati balhum mutatawwi'una bil jihadi. Ya, nah, siapa sabilillah ini teman-teman? Mereka adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara perang nih. Aladzi yang lasah malau mereka tidak memiliki bagian fi diwanil murtaziqati yang tidak memiliki bagian dalam buku besar negara. Maksudnya teman-teman semua, ya maksudnya teman-teman semua, balhum mutatawwi'una bil jihadi. Mereka dengan sukarela hanya berjuang karena Allah. Jadi mereka, teman-teman semua nih, ya, berjihad di jalan Allah tidak menggunakan anggaran dari negara, tidak menggunakan kas negara. Jadi ini termasuk paramiliter lah kalau zaman sekarang. Ya kalau di zaman saya tuh Hamas, Hizbullah, nggak dapat tuh kas dari negara. Ya, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Paramiliter, jadi bukan militer asli dari negara. Kalau militer asli dari negara seperti TNI gitu kan, dia dapat tuh gaji dari siapa? Dari pemerintah. Ya kalau dia nggak dapat, seperti misalnya Banser lah, ya di perang nih sama siapa gitu, dia harus kita support dengan zakat. Tuh. Wa amma ibnu sabil maka adapun ibnu sabil bahwa mayunsi'u safaron min baladiz zakati au yakunu mujtajan bi baladiha. Adapun Ibnu Sabil bahwa dia adalah orang yang man yunsi'u safaron. Dia adalah orang yang melakukan perjalanan min baladiz zakati dari daerah yang sedang memproses zakat. Au yakunu mujtajan bi baladiha atau hanya sekedar melewatinya saja. Maka dia dapat gitu ya. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang sedang mau kemana gitu ya, dapat tuh bagian zakat. Ya para pemudik bisa tuh, ya para pemudik misalnya. Kan kamu dulu pakai onta, pakai apa namanya?
jalan gitu kan. Ya pasti itu dari satu daerah ke daerah lain tuh pasti singgah gitu kan. Beda zaman sekarang. Wa yustaratu fihil hajatu wa adamul ma'siyati. Nah, Ibnu Sabil disyaratkan harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan. Nah, wa qauluhu dan ucapan pengarang kitab Takrib wa ila man yujadu minhum. Dia belum mengkomentari dengan ini wa ila man yujadu minhum dan diberikan kepada orang-orang yang ditemukan dari kedelapan golongan. Ayat asnafi yaitu golongan fihi di dalamnya. Isyaratun ini adalah satu isyarat ila annahu. Sesungguhnya iza apabila fuqida kehilangan ba'dul asnafi sebagian golongan untuk menerima zakat. Wa wujidal ba'du yang hanya ditemukan cuma sebagian doang. Tusrofu disalurkan. Liman kepada orang yujadu minhum yang dialokasikan kepada golongan yang ada saja. Tidak dikasih kepada yang nggak ada. Jadi misal dalam satu tempat hanya ada 4 golongan, maka 4 orang itu yang dapat. Ya, tidak mesti digolongan, tidak mesti semuanya mendapatkan bagian zakat. Nah, kalau di satu kampung ada 8 ya, maka ini didistribusikan secara merata. Misalnya dapat zakat tahun ini 50 juta. Jadi dibagi dengan 8 asnaf itu. Nah, 8 asnaf itu kira-kira ada 100 orang. 100 orangnya itu mencar-mencar. Fakir 50 orang, miskin 20 orang. Sisanya tinggal 30 orang lagi. Nah, itu masih didistribusikan secara merata. Oke. Fa'in fuqidu kulluhum hufizati zakatu hatta yujadu kulluhum au ba'duhum. Apabila ya, tidak ada semuanya nih, hufizati zakatu, maka zakat itu disimpan hatta sampai kapan? Sampai yujadu kulluhum ditemukan seluruhnya, ya seluruh bagian asnaf yang 8 itu, au ba'duhum ataupun hanya sebagian yang ditemukan. Ya, jadi pada tahun berikutnya para penduduk di desa itu misalnya kedapatan di tanahnya itu mengandung ini minyak misalnya ya, mengandung minyak di satu kampung itu tuh dibeli sama Pertamina, tajir semua kan, nggak ada tuh yang fakir miskin. Bagaimana zakatnya? Zakatnya disimpan dulu. Sampai kapan? Sampai orang yang tadi ngejual minyak kembali miskin gitu kan. Ada tuh di desa apa tuh? Ya, satu kampung beli Pajero, bayangin tuh satu kampung. Nah, sekarang pada miskin lagi. Ya karena duit cepet, apa hilangnya pun cepet. Ya, sekarang mereka balik lagi ke fakir miskin. Desa apa tuh? Saya lupa lagi. Kang Adit tahu kayaknya. Oke, ya teman-teman, silakan di apa pertanyakan. Kalau ada yang memang ditanyakan, silakan. Oke, teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan. Yang di sini nanya apakah saya bagian dari zakat? Ya pasti itu pasti. Dari mukanya aja udah kelihatan, nggak usah ngomong gitu. Pasti itu pasti. Karena zakat itu tidak ditentukan oleh muda dan tua, teman-teman. Dia tentang status sosial kita. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang cara pendistribusian zakat. Tadi kan pembagian kelompok yang menerima zakat adalah apa. Nah sekarang kita akan berbicara tentang
cara mendistribusikan zakat. Fa'in fuki, oh udah ya. Wala yaqtasiru fi ita'iz zakati. Di dalam menyerahkan zakat, tidak diperbolehkan ala aqali min salasatin min kulli sintin. Ya. Di dalam menyerahkan zakat, tidak diperbolehkan. Hanya diberikan pada orang yang kurang dari 3 orang. Okay? Min kulli sinpin. Dari setiap golongan. Minal asnafi samaniyati. Dari kedelapan golongan tersebut. Jadi harus merata. Ilal amila kecuali seorang amil. Ya, kecuali seorang amil nih. Fainau ya juju sesungguhnya ia boleh. Ayyakuna wahidan. Ya, bisa hanya satu orang. In hasolat bihil hajatu. Apabila ia memang sudah mencukupi kebutuhan. Jadi si amil dapat banyak. Nanti jelaskan ya. Fa'in sorofa li isnaini mingkuli sinpin goroma lisa lisi akala mutama walin. Jika zakat ya hanya diberikan pada 2 orang dari setiap golongan, mingkuli sinpin itu dari setiap golongan, maka wajib untuk apa? Memberi ganti rugi dengan minimal barang yang berharga pada orang ketiga. Jadi yang harusnya orang ketiga dapat dihabisin sama 2 orang itu, maka orang ketiga juga mendapatkan bagiannya gitu. Wakila ya grumulahu sulusa. Ada juga yang berpendapat bahwa orang ketiga itu nih mendapat sepertiga dari yang telah diberikan pada 2 orang tersebut. Ya. Jadi dibagi 3 lagi. Misalnya dapat 500.000 nih 2 orang, 2,5, 2,5. Nanti dibagi 3. Ya. Jadi cara pembagiannya tasoruf zakatnya itu harus merata. Nah, wahom satu layak juju dapuha. Wahom satun dan ada 5 golongan yang tidak diperbolehkan memberikan zakat pada mereka. Jadi ada 5 orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Yang pertama al-ghaniyu, orang kaya bimalin dengan harta, au kasbin dengan pekerjaan. Wal abdu ataupun dengan pekerjaan. Ya. Yang awal abdu yaitu budak. Yang bukan budak mukatab. Jadi seorang budak pun tidak boleh menerima zakat kecuali dia budak mukatab. Mukatab itu budak yang nantinya dia bisa bisa merdeka dengan cara membayar kepada tuannya itu mukatab namanya. Nah selain itu nggak boleh mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia berada dalam tanggungan sang tuan. Kalau mukatab dia independen. Cuman dia statusnya budak, tapi dia bisa menjadi merdeka ketika apa? Ketika dia bisa membayar harga dirinya kepada sang tuan. Gitu. Wabanu Hashimin. Yang ketiga adalah Bani Hashim. Wabanu Mutalib dan Bani Mutalib. Jadi yang mempunyai ikatan darah kepada Bani Hashim dan Bani Mutalib itu tidak boleh menerima zakat. Jadi kalau ada orang yang mengaku zuriyah Nabi, tapi pengen zakat, maka dia bukan zuriyah Nabi. Karena zuriyah Nabi itu nggak boleh menerima apa?
tidak boleh menerima zakat. Sawa'un mana'u haqqahu min humusi amla. Baik mereka tidak mau menerima haknya dari bagian humusil humus ataupun mau menerimanya. Apa itu humusil humus? Jadi humusil humus itu seperlima dari anggaran belanja negara APBN ya. Kalau misalnya Islam diterapkan di Indonesia, Islam apa Indonesia menjadi negara Islam, maka ada namanya harta humus bagi siapa? Bagi para zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini diterapkan di Iran. Nah, jadi para Said itu tuh, misalnya Said Khomeini, Said Mujtaba, kan banyak tuh. Itu dapat humus. Kalau di Iran tuh masih diberlakukan. Ya kalau di luar negeri selain Iran kayaknya belum ada yang menerapkan itu gitu ya. Jadi setiap juriah Rasul mendapatkan humus. Atau di Indonesia ada humus ya. Saya punya teman Syiah teman-teman ya. Jadi di apa di komunitas dia ada kas lah sama kayak kita gitu. Nah kas itu ada humus seperlimanya diberikan kepada siapa? Kepada ahlul bait. Gitu. Ada di mereka tuh kayak gitu. Wa kaja utaqauhum la yaduzu daf'uz zakati ilaihim. Begitu juga budak-budak. Wa kaja utaqauhum. Begitu juga budak-budak yang dibebaskan oleh mereka. Oleh siapa? Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Laya juju itu tidak boleh daf'uz zakati menerima zakat ilaihim kepada mereka. Wa yajuzu likulli minhum akhdhu shadaqati tatawwu'i alal masyhuri dan masing-masing dari mereka diperbolehkan untuk menerima sedekah sunnah menurut kaul masyhur. Jadi kalau sedekah boleh nggak? Kepada ahlul bait boleh, teman-teman ya. Namanya sedekah. Wal kafiru dan adapun orang kafir tidak boleh menerima apa? Menerima zakat. Wafi badinusahi wala tasihu lil kafirina dan di sebagian teks yang lain menyatakan wala tasihu lil kafiri tidak sah memberikan zakat kepada orang apa? Orang kafir. Jadi orang kafir tidak boleh menerima zakat kecuali yang tadi itu mu'alafatu qulubuhum. Dia sudah nanya-nanya, sudah hafal syahadat. Satu kali lagi tinggal login untuk apa? Untuk Islam. Nah, itu orang itu bisa diberikan zakat. Wa man talzamu muzakkiya nafaqatuhu la yadfauha. Oke. Nah, siapa lagi orang yang tidak boleh menerima zakat? Wa man talzamu muzakkiya. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat. Contoh, ya, ibu bapak kita wajib kita nafkahi, maka dia tidak boleh kita kasih zakat. Siapa lagi? Anak istri kita tidak boleh kita kasih zakat. Kenapa? Karena dia wajib kita nafkahi. Kalau adik kakak gimana? Adik kakak ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ketika adik atau kakak kita dia fakir dalam kondisi terdesak hidupnya, maka yang wajib menanggung nafkahnya yaitu kakak atau adiknya. Maka adik kakak itu tidak boleh. Ada kaul yang kedua, adik kakak bisa diberikan zakat. Kenapa? Karena adik kakak tidak wajib diberikan nafkah. Gitu teman-teman. Yang penting jangan ibu, bapak, anak, istri kita. Itu tidak boleh untuk diberikan zakat. Ya zakat ke anak gitu ya. Zakat Idul Fitri. Terus anaknya ke bapaknya. Ya nggak bisa. Dan putar di situ-situ aja itu mah. Nggak bisa. Oke. Ayat zakat tuh yaitu zakat. Ilaihim bi ismil fuqara'i wal masakini. Atas nama orang-orang fakir dan miskin. Yang nggak boleh, tetap nggak boleh. Wa yajuju dab'uha ilaihim bi ismi kaunihim guzzatan wa gharimina masalan. Nah, ada yang memperbolehkan dengan catatan
boleh memberikan zakat pada mereka dengan status semisal mereka adalah para pejuang atau gorim. Kakak kita misalnya kena korban apa judol. Kita mau zakat, daripada zakat ke yang jauh ke dekat, yang dekat dulu siapa? Kakak kita yang memang saat ini terkena status judol. Maka ketika kita zakat, karena dia sedang terbelit hutang itu boleh. Atau kakak kita mujahid, bisa di Palestina, ya. Kita mau zakat. Nah, zakat itu ke kakak kita. Yang penting ya tidak dalam kondisi fakir dan miskin. Karena kalau kakak atau adik kita fakir miskin, itu bukan lagi dengan zakat, tapi dengan apa? Dengan sodako. Ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ayo, udah beres ya. Masih ada nggak? Ah, udah beres. Ya, sampai sini yang tanyakan dulu teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz apa namanya seumpama di rumah kita itu ada 4 orang gitu ya yang Hmm. dizakati kayak zakat fitrah itu apakah zakatnya tiap orang itu harus diberikan ke satu orang aja? Maksudnya nggak boleh dikasihkan keempat-empatnya ke keluarga yang mau kita kasih gitu ke satu tempat aja itu nggak boleh kah? Boleh, boleh. Kecuali kita ambil zakat. Saya ulang, kecuali Oh ambil ya. zakat. Ambil zakat tuh badan pengelola zakat. Kita punya, misalnya saya jadi ambil zakat nih di masjid atau hiriah. Punya saudara miskin, fakir, miskin, gorim, ya kan? Wah, daripada ke yang lain udah ke sini aja tumplekin semua. Itu nggak boleh. Nah, kalau Oh, kita yang punya duit atau kita zakat fitrah, boleh nggak zakat ke dia semua? Ya boleh, gitu. Ya, jadi ya. kalau Teula punya saudara yang memang benar-benar fakir, miskin itu tadi tuh, Ya. Teula ada 4 orang, suami, anak 2 sama Teula nih. Mau dikasih ke dia semua ya nggak apa-apa. Bagus malah. Kenapa? Karena dengan yang banyak itu bisa apa? Bisa bukan hanya untuk beli beras doang, bisa beli lauk, bisa buat apa lagi? Beli bajunya, misalnya tuh, bisa buat beli rokoknya, ibaratnya gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, ya, Kecuali Teula sebagai apa? Amil zakat. Nah, kalau ambil zakat nggak boleh. Mentang-mentang ada saudara kita yang diborong sama dia semua ini, miskin, nggak habisin, nggak boleh. ya Kasih ke Ustaz. yang lain. Gitu. Ya, Ya. Terima kasih. ya sama-sama. Oke, teman ada lagi? Nah, kita akan bahas muhimmat. Muhimmat itu sesuatu. Ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Waalaikumsalam, siap. kalau misalnya apa namanya di keluarga itu nggak bayar zakat, maksudnya suami nggak bayarin zakat, terus Hmm. yang bayar zakat istri, yang bayarin zakat keluarga itu istri. Nah itu hukumnya bagaimana? Oh, itu namanya istri soleh. Suami solehah itu. Ya. Istri soleh, suami solehah. Istri itu zakatnya tanggungan suami. Ya, catat nih. Istri itu zakatnya tanggungan suami. Karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Kecuali suami kita fakir, nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Si istri yang punya penghasilan, yang punya pekerjaan, maka statusnya boleh si istri yang mengeluarkan zakat. Dengan catatan nih, ala syartir ridho, dengan syarat ridho bahwa dia yang menanggung zakat bagi suaminya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, gitu ya. Catatannya itu keras. Nah, ridho, kan nggak mungkin ridho juga kan, sulit tuh mah. Tuh. Boleh ya boleh, boleh boleh.
Suami siapa Teh Hina itu? Ada lagi teman-teman, silakan. Ustaz, mau nanya, Ya, Bang Adit. kalau ambil zakat sebagai salah satu dari 8 asnaf itu ada ketentuan pembagiannya nggak, Ustaz? Karena kan di zaman modern ini kan ambil zakat tidak semua, kebanyakan tidak diatur sama pemerintah. Terus Mhm. juga pada prakteknya mereka kan juga melakukan marketing kreatif ya, yang tentu sumber dayanya nggak sedikit. Nah, itu ada ketentuannya nggak, Ustaz? Ada Kang Adit, ketentuan itu 12,5 per asnaf, ya. 12,5 per asnaf. Jadi tidak boleh digunakan seluruhnya untuk satu asnaf. Nggak boleh tuh. Berarti kita harus nyari. Si Amil itu tugasnya berat sebenarnya. Dia harus mencari orang yang sesuai dengan kriteria 8 asnaf itu. Nah, kalau tidak ada 8 asnaf, karena satu lagi balik misalnya sabilillah, oke? Kalau kita maknai secara bahasa bahwa dia adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah misalnya kan, itu nggak bakal ketemu gitu, ya kan? Maka dibagi-bagi kepada yang ada. Adanya berapa nih? 5 asnaf. Misalnya fakir, miskin, gorim, apalagi misalnya yang tadi tuh, ya, amil 4 tuh kan. Yang kelima, terus ada mu'alafati kulub, orang yang sedang ingin login ke Islam. Itu yang bisa kita berikan. Meskipun tidak semuanya 8 asnaf, tapi sebagian disebar ratakan. Nanti masuk janda, masuk anak yatim, beda lagi. Anak yatim nggak boleh, ya beda lagi itu mah. Kalau janda yang memang nggak ada suaminya, pada akhirnya dia, yang pada akhirnya yang pada akhirnya apa yang pada akhirnya dia miskin gitu ya, ya bisa dapat gitu. Gitu kan Adit ya. Nah nanti biasanya kalau di badan amil zakat itu, sebelum kita mendistribusikan zakat itu biasa dilatih oleh Bajnas. Saya dulu kan termasuk amil zakat di atau hiriah tuh, itu dilatih dulu untuk cara mengelola uang, untuk cara mendistribusikan itu diatur sedemikian rupa. Tapi memang mayoritas di kita itu kan biasanya hanya ngebagi ke satu orang. Siapa? Fakir dan miskin. Untuk gorim jarang diperhatiin tuh. Karena orang yang gorim tuh malu kan mengakui kegorimannya kan gitu. Ya. Kebanyakan kita tuh didistribusikan kepada fakir miskin. Padahal gorim pun berhak dia menerima zakat. Cuman tidak tidak apa tidak tidak apa ya tidak famous gitu. Kebanyakan yang famous dua ini menempati chart paling atas tuh fakir miskin. Gitu. Lagi teman-teman. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tadi. Ustadz, di Hmm. dekat rumah kan ada janda ya. Nah, terus Hmm. Ramadan kemarin saya kasih zakatnya langsung ke beliau gitu. Hmm. Em, Cari beras yang 2,5 kilo kan nggak ada, Ustadz. Terus adanya yang 5 kilo. Nah, saya belikan yang 5 kilo, terus kasih ke beliau. Saya bilang itu zakatnya anak anak saya nomor 1 sama nomor 2 gitu. Itu Hmm. boleh nggak, Ustadz, kayak gitu? Boleh, Oh, boleh. boleh, boleh Oh. langsung didistribusikan gitu, boleh. Kadang Mm-mm. ya kadang si zakat di masjid itu tidak menyentuh nih, ya kan, ke janda itu. Mm-mm. Kita yang Oh, tahu tetangganya kasih langsung, mm-mm. itu bagus, itu lebih Oh, bagus. iya. Langsung jatah 2 gitu nggak apa-apa kan ya, Ustadz? Nggak harus satu. Nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. Mau sama teh Tri sama suami juga nggak apa-apa itu sebenarnya. oh, iya iya. Ya udah, makasih Ustadz. Sama-sama, sama.
Itu janda umur berapa? Kata Kang Adi tuh. Umurnya berapa tuh? Putri. Jangan Kang Adit, genjot aja Kang Adit mah. Tapi dari dulu nggak begitu. Tuh Mas Win tuh mau nanya umurnya berapa katanya. Assalamualaikum, Gimana Tat, Mas mau Win? nanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Win. Ini agak flashback kemarin sih, pembahasan kemarin itu kan agak Ya, ini yang itu kan di masyarakat tuh suka ada tuh, Tat, zakat profesi itu, Tat. Itu gimana, Tat, ya. sebenarnya? Ini zakat profesi itu nggak ada. Ya, nggak ada zakat profesi itu. Hmm. Kecuali, kecuali nih, profesi kita penambang. Itu Hmm. memang ada zakatnya setiap hasil tambangan yang kita tambang melebihi satu nisab 85 gram. Itu langsung saat Ya. itu juga dikeluarkan zakatnya. Kalau misalnya Mas Win, ya kan, dagang per bulan dapat nih, misalnya 30 juta omset bersih. Apakah itu ada zakat? Ya nggak ada. Adapun kalau Mas Win mengeluarkan, itu bukan zakat, namanya infak. Karena selain dari penambang itu tuh, ya selain itu, maka seluruhnya nunggu haul dan nunggu nisab. Kalau sudah haul dan nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalnya kita harian, bulanan, gaji bulanan, dapat UMR, ya itu nggak dapat apa? Itu nggak dapat nisab, nggak dapat nisab, nggak boleh zakat karena tidak mencukupi haul dan nisabnya. Jadi nggak ada zakat profesi itu. Kalau ada pun jatuhnya bukan bukan apa bukan zakat, itu sedekah aja. Ya, itu kan Oke. baru-baru tahun Hmm. berapa lah itu tuh. Itu wacana dari pemerintah. Sebenarnya itu salah dalam kata-kata, bukan zakat profesi. Mhm. Karena ada gitu, Tat, maksudnya yang dia kerja gitu lah di institusi lah bahasanya, dia langsung Hmm. dipotong gitu, langsung dipotong 2,5% gitu tanpa nunggu haul gitu maksudnya. Oh itu nggak boleh. Zolim itu sebenarnya. Mhm. Zolim. Kecuali nih, misalnya NK ada yayasan ada bagian ekonomi. Nah, dari setiap member nih yang punya kerja, yang punya dagangan, yuk komitmen setiap bulannya kita potong bareng-bareng yuk dari hasil yang kita milikin 2,5% itu bisa. Nah itu bukan bukan zakat, infak namanya gitu. Kalau dijakatin ya nggak boleh karena tidak sesuai dengan ketentuan syar'i. Itu zolim jatuhnya kalau misalnya dikatakan zakat gitu. Ya, Gitu. zolim Hmm. gitu. Siap-siap, Nah, Stat. Kasih, Stat. ya, nanti ada pembahasan tentang sodako. Ini kan baru pembahasan zakat. Nah, zakat itu, jadi kalau bahasa Tuan Imam, bahasa Imam Ghazali, barang siapa yang menunggu zakat untuk mengeluarkan hartanya, dia adalah orang yang paling pelit. Orang dermawan, dia bukan lagi bermain pada ranah zakat, tapi pada ranah infak, gitu. Nanti ada tuh di kitab Ihya Ulumuddin tentang malun, ya tentang harta. Ya, kata Imam Ghazali itu bahasa apa yang mengeluarkan harta hanya pada saat menunggu zakat. Dia adalah orang yang paling kikir. Jadi zakat itu kayak apa sih? Kayak sholat 5 waktu. Jadi kata Imam Ghazali, barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya untuk sholat 5 waktu, nggak ada sholat rawatib, nggak ada sholat tambahan, itu orang yang paling pelit. Kenapa? Karena dia hanya mencukupkan pada hal-hal yang bersifat wajib gitu. Untuk hal-hal yang bersifat sunnah dia enggak. Gitu. Nah nanti kita main di mana? Di sodakoh itu. Ya. Jadi sodakoh mainin, zakat mainin. Jadi apa? Jadi harta kita itu berkah. Nanti ada pembahasan lagi kalau itu. Tapi secara garis besar, zakat profesi itu nggak ada. Mau di kitab apa kek? Itu nggak ada. Itu mah akal-akalan pemerintah, Mas Wif. Iya, iya. Siap-siap, Stat. Kasih, Stat. Ya,
Siap, siap. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bos Oji. Izin nanya Ustadz, Siap. mengenai apa nisabnya kan 85 gram Ustadz ya. Hmm. Siap. Kalau nggak salah kemarin sempat baca kalau pemerintah itu menetapkan yang emas 14 karat kalau nggak salah ya. Hmm. Dikoreksi kalau salah. Nah, sebenarnya acuannya gimana sih Ustadz? Apakah acuannya ke pemerintah yang menetapkan 14 karat itu atau untuk harga emas yang 24 karat kan sekarang tuh yang LM kalau nggak salah logam Hmm. mulia itu kan di angka 2,8 juta per gramnya ya gitu. Nah, Hmm. itu kita pakai yang mana ya itu ya? Nuhun Ustadz. Kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan, maka acuannya bisa pemerintah. Karena di dalam pemerintah itu sudah pasti di belakang itu orang-orang yang memang bergerak di bidang fikih. Contoh, nah nanti sih gini, nanti zakat itu nanti ngacu kepada pemerintah. Sama juga kayak Idul Fitri, ngacu juga ke pemerintah. Jadi ketika pemerintah sudah bergerak untuk zakat tahun sekarang di Bogor, minimal kalau pakai uang 50.000 misalnya untuk zakat beras 2,5 liter atau 25 kilo lah gitu ya. Kalau dikonversi 50.000, maka acuan kita ada pemerintah ya. Karena pemerintah nanti yang akan bertanggung jawab. Begitupun nanti untuk zakat mal, tijaroh dan lain sebagainya. Ini nih eh, 85 gram dengan menggunakan emas 14 karat. Berarti secara keseluruhan berapa tuh nisabnya? Nah, itu yang jadi acuan kita, Bos Oji. Ya. Jadi ikutin pemerintah. Lebih apa? Lebih aman dan lebih ada yang mempertanggungjawabkan. Lebih aman tuh. Berapa nisabnya berapa lagi, Bos Oji? Sama satu lagi Ustadz, maaf Ustadz, Siap, tadi siap. yang asnaf itu yang mualaf eh, ada ininya nggak sih? Ada rentang waktunya nggak sih? Dia mualaf baru berapa lama gitu kan? Sampai Ya, dia siap. dapat itu. Jadi mu'alaf itu dikatakan mu'alaf ketika dia masih berproses dalam menunaikan ibadah-ibadahnya. Itu mu'alaf tuh. Nah, ketika dia sudah sempurna, contoh misalnya kayak Ustadz Felix Siau, ya kan? Dia sudah tidak lagi bisa disebut mu'alaf. Kenapa? Ya karena sudah jago gitu kan. Bahkan yang Islam dari lahir pun kalah gitu kan. Nah, contohnya itu Ustadz Felix Siau itu tidak lagi bisa disebut mu'alaf. Kenapa? Karena dia sudah mahir gitu dalam berislamnya. Jadi cakupan mu'alaf itu adalah mereka yang baru masuk Islam. Setelah itu dia berproses dalam keislamannya. Ketika dia sudah tidak lagi dikhawatirkan untuk pindah ke agama yang lainnya atau agama lamanya, dia sudah tidak lagi bisa disebut mu'alaf. Karena status mu'alaf ini nanti ya bisa menjadi alat apa? Alat penipuan. Karena saya di Atohia itu banyak yang kayak gitu, bawa map, ya kan? Ustadz, ini kami dari Jakarta, ya kami mualaf, bantuannya dari Masjid At-Tohiriyah. Saya cek kan, bahwa mualaf tahun berapa. Ya, kalau baru saya kasih. Tapi kalau sudah lama, oh Bapak udah nggak mualaf lagi, Pak. Udah bisa sholat kan? Udah disunat, udah. Udah ngerti baca Quran kan? Udah. Bapak statusnya bukan mualaf lagi. Tapi Bapak statusnya sekarang sudah menjadi ya Muslim seperti saya. Itu saya di At-Tohiriyah banyak kayak gitu, Bos Oji. Siap, siap, siap. Nuhun Ustaz. Siap, sambil-sambil. Banyak tuh dijadiin mainan tuh ya status mualaf. Ada lagi teman-teman? Kalau kalau nggak ada saya akan masuk pada bab muhimmat.
Hibah itu hal-hal yang memang urgensi yang harus kita ketahui dalam zakat, diambil dari beberapa kitab. Ya, biar teman-teman mempunyai sudut pandang yang lebih luas terkait dengan zakat. Nah, kita akan masuk ke pendapat dari Imam Qofal terkait dengan apa itu sabilillah yang sekarang dan beberapa tahun belakang itu banyak diperdebatkan ya tentang sabilillah. Karena gini, sabilillah itu bisa dimaknai juga begini. Mas Win datang dari mana? Dari Lampung. Ke mana? Ke Tangerang. Aslinya Mas Win itu orang Lampung, pindah ke Tangerang. Nah itu ada yang mengatakan Mas Win itu adalah sabilillah. Ibnu Sabil. Ya Ibnu Sabil. Apakah itu masuk Ibnu Sabil atau tidak? Nanti akan dijelaskan tuh. Ya. Nah, yang akan kita jelaskan saat ini adalah tentang sabilillah. Cakupannya sejauh mana sih sabilillah? Gitu ya. Kalau misalnya hanya mengacu pada orang yang sedang berjihad di jalan Allah dengan mengangkat pedang, berarti cakupan sabilillah itu amat sangat sempit buat orang-orang yang saat ini sedang berperang doang. Oke, kita akan bahas nih. Wa naqala al-qafalu an ba'dil fuqaha'i annahum ajaju sarfa sadaqati ila jami wujuhil khairi min takfini al-mauta wa bina'il husuni wa imaratil masjidi li'anna qawlahu ta'ala wa fi sabilillahi amun fi kulli intaha. Wa naqala dan telah menukil siapa? Al-Qafala Imam Qafal. Imam Qafal itu salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Beliau menukil an ba'dil fuqaha'i dari sebagian para fuqaha annahum sesungguhnya mereka ajaju memperbolehkan sorfal sodakoti menyalurkan harta zakat ila jami wujuhil khairi kepada segala bentuk kebaikan. Oke. Minta finil mauta menyalurkan pada apa? Mengkapani mayit, boleh tuh pakai harta zakat. Wabinail husuni membangun benteng. Ya, wa imaratil masjidi dan membangun masjid boleh juga kata Imam Qafal. Li'anna qaulahu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi sabilillahi dan ya dengan menggunakan wa fi sabilillahi. Amun itu bersifat umum dan amun fi kulli dan menyeluruh pada semua bentuk kebaikan. Jadi kalau misalnya kita contoh nih, NK mau bikin sekolahan atau madrasah atau pesantren, boleh nggak dari hasil zakat? Boleh. Kalau kita mengacu pada siapa? Mengacu pada pendapat Imam Qafal, ya. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala wa fi sabilillahi itu bersifat umum, ya, tidak khas, tidak khusus gitu dan menyeluruh pada semua aspek kebaikan. Nama sabilillah kan bisa pesantren, bisa masjid, bisa madrasah, bisa majlis. Karena di majlis itu, di pesantren itu, di masjid itu, ya mereka adalah orang-orang yang sedang menegakkan ilmu di jalan Allah gitu. Maka dia berhak untuk apa? Untuk mendapatkan kucuran zakat. Nah, ada lagi nih, ya, kiai, ustadz, bolehkah menerima zakat? Ya kan? Kalau kita mengacu pada 8 asnaf itu, nggak ada tuh di situ kiai, ustadz, ulama yang dapat zakat. Tapi bolehkah kita si kiai itu, si ustadz itu dapat zakat? Nah itu ada dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalilil Kharshi Al-Juz 2. Ya, dijelaskan di sini. Yajuju ita'u zakati lil qari'i wal alimi wal mu'alimi wa man fihi manfaatun lil muslimina walau kanu aghniya'a li umumi naf'ihim wa li baqa'id dini kama nasi ala jawajiha Ibnu Rushdi wal Luhmiyu.
Yajuju diperbolehkan itu zakat memberikan zakat lil qori'i kepada orang yang ahli membaca Al-Qur'an, wal alim kepada alim, wal mualim kepada para pengajar, wa man fihi manfaatun lil muslimina, dan orang-orang yang mempunyai peran banyak dalam memberikan manfaat kepada umat Islam. Walau kanu agniya'a li umumi, walau kana meskipun mereka adalah orang-orang yang kaya, oke, okay? Li umumi naf'ihim, karena mereka mempunyai manfaat yang menyeluruh, li baqa'id dini, dan mereka yang menjaga kekalnya agama Islam, kama nasi ala jawajiha, ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Rushd dan Imam Al-Lakhmi itu memperbolehkan untuk mentasyarufkan zakat kepada para kiai, ustadz yang memang mereka mempunyai peran terhadap kebermanfaatan Islam dan Muslim seluruhnya. Nah, ini kalau di masyarakat sering diperdebatkan. Nah, dalam salah satu kitab itu diperbolehkan, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ada di samping rumah kita, anak kita ngaji sama dia, kita mau mengeluarkan zakat, silahkan keluarkan zakat kepada ustadz atau kiai yang mengajari anak-anak kita semua. Dengan catatan, ya, dengan catatan, asal jangan mengeluarkan zakat fitrah kepada mereka. Kenapa? Ya, karena zakat fitrah itu daki, teman-teman, daki, ya. Dan mengeluarkan, kalau mau keluarin zakat harta, jangan zakat beras. Ya, kalau di kita kan tradisi tuh, ya, merasa sudah membayar jasa si kiai atau si ustadz itu hanya dengan mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Jadi anak kita diajarin sama dia tiap hari, kita bayar bisaroh ibaratnya itu ke si kiai ke ustadz itu hanya apa? Hanya setahun sekali, itu pun hanya pada saat zakat fitrah. Ya nggak boleh, ya, kurang adab namanya. Oke, nah misalnya saya dapat zakat banyak beras, oke, berasnya ketika sudah banyak takut kutuan, ya, takut ada kutunya tuh di beras itu. Bolehkah zakat itu dijual? Ternyata zakat tidak boleh diperjualbelikan. Oke, dengan catatan nih ada di Majmu Syarah Muhajjab. Yang dijelaskan gini. Qala ashabuna, berkata para ashabuna itu para ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. La yadudu li imami, tidak boleh bagi imam, wala lisa'i, yang menarik zakat, ia ba'u syai'in, menjual harta, ya, ia ba'u syai'in, menjual dari sesuatu, min mali zakati, dari harta zakat, min ghairi daruratin, ya, min ghairi daruratin, dalam keadaan normal, tidak terpaksa, bal yusiluha ila mustahiqina bi'ayaniha, bahkan ia berkewajiban menyampaikan ainiyah harta zakat kepada para mustahiq. Jadi kalau kita mendapatkan zakat, maka tidak boleh zakat itu diperjualbelikan. Nah, terus juga teman-teman semua, setiap tahunnya ketika kita melakukan zakat fitrah, pasti kita, ya, akan dihadapkan oleh dua kasus. Apa itu? Tentang kita zakat mau pakai uang atau pakai berasnya langsung, gitu kan? Nah, ketika kita mau zakat pakai uang, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memperbolehkan. Nah, sebaiknya yang mana nih? Nah, kita ambil pendapat dari Imam Abu Hanifah. Beliau ngomong gini, yajuzu indal hanafiyyati an yu'tiya an jami'i zalikal kimati darahima au dananira au fulusan au urudan au ma sya'a li anna al wajiba fil haqiqati ighna'ul faqiri
Wa dhahaba Syafi'iyatu ila annaha tajibu min ghalibi qutil baladi. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, beliau memberikan keterangan begini teman-teman. Boleh memberikan dari barang tersebut, yaitu zakat, dengan menggunakan kimahnya, dengan menggunakan nilainya. Tadi misalnya zakat, kalau pakai beras 2,5 liter. Kalau dikonversi, ya sekitar 50.000 lah, taruh teman-teman ya. Batas minimal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namanya kimah tuh. Dengan berupa dinar, dirham, atau uang, emas, perak, atau apapun yang dikehendaki. Sebab dari zakat, sebab hakikat dari zakat, nih kata Imam Ibnu Hanifah, Ighna'ul fakiri, yaitu adalah tentang mencukupi orang fakir. Maka boleh dengan apapun, asal sesuai dengan kimahnya, dengan nilainya. Wajahaba syafi'iyatu. Nah, sedangkan menurut ulama syafi'iyah, ila annaha tajibu min ghalibi qutil baladi. Wajib mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok daerahnya. Kalau menurut ulama syafi'iyah, ya setuju bahwa mengeluarkan zakat hanya boleh dikeluarkan dengan makanan yang dimakan di negeri kita. Jadi kita beras nih, maka ngeluarin zakat fitrah hanya dengan beras, nggak boleh pakai pakai uang. Cuman teman-teman semua ya bisa kita menggunakan mazhab dari pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat itu pakai pakai uang. Oke, misalnya gini, kita mau zakat, tapi masih ada utang. Bagaimana ya? Utang dulu dibayarin, apa zakat dulu? Ya kan, kita suka-suka apa? Suka pusing tuh. Ternyata ada pendapat, teman-teman, di dalam Fathul Mu'in. Ya, dijelaskan begini. Yajibu adauha ai zakatu wa in kana alaihi dainun mustagrikun. Wajib mengeluarkan zakat sekalipun ia memiliki tanggungan hutang yang dapat menghabiskan hartanya. Jadi tetap kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat tidak terhalang meskipun kita punya banyak hutang. Ya, contoh misalnya kita punya hutang nih, MM-an, oke? Kita jualan, dapat nisab dan haulnya. Tetap kewajiban zakat itu harus kita keluarkan. Atau misalnya kita di bulan Ramadan ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Kita punya hutang, bolehkah kita tidak mengeluarkan zakat karena kita punya hutang? Jawabannya tidak boleh. Zakat tetap zakat yang memang harus kita keluarkan. Wa in kana, meskipun dia punya hutang, tetap dia harus dahulukan untuk membayar zakat. Oke, teman-teman, itu saja. Nanti insya Allah untuk minggu depan kita sudah belajar usul fikih dan kaidah fikih. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah kitab usulul fikih. Nah, apa itu usulul fikih? Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Apa pentingnya kita ngaji usul fikih? Ya. Dan apa status hukumnya kita ngaji usul fikih? Nanti akan kita jelaskan di Senin depan. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki kitabnya. Ya, bagi teman-teman yang yang memang ingin membeli kitabnya, nanti silahkan hubungi Kang Isep. Ya, paling usul fikih berapa sih paling? Udah dicek belum, Sep? Usul fikih berapa? Di woro-woro lagi, Sep. Yang 150 ribuan. Ya. Isep mana Isep? Berapa, Sep? Ya, usul fikih sama kaidah fikih paling 300 ribuan. Ya. Oh, 290 tuh dua kitab, teman-teman. Ya. Itu udah didiskon. Tadinya harganya 400 ribu tuh. Jadi 290 ribu. Ya, udah didiskon sama Isep tuh.
Dan teman-teman silahkan segera memiliki kitab usul fikih dan kaidah fikih. Saran saya nanti belinya di save aja. Biar apa? Biar nggak beda-beda. Nah, nanti hari Senin depan kita ngajinya ya yang di daerah Bogor aja. Ngajinya offline. Biar apa? Biar barokah, kitabnya ditumpuk dulu di depan, doain bareng-bareng tuh. Ya, setelah itu baru kita ngaji. Ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan nanti untuk fikih selang-seling. Nah, nanti fikih yang akan kita bahas adalah fikih tematik. Dan teman-teman, yang paling penting itu menguasai sampai zakat dulu. Kalau puasa ya gampang kalau puasa. Jadi rukun Islam itu kita sudah kuasai. Nanti kalau mau berangkat haji ya tinggal teman-teman ngaji lagi sama saya, jelaskan gini. Ya udah tinggal teman-teman berangkat haji itu. Tapi yang paling penting sampai zakat. Nah, nanti yang akan kita perdalam lagi dalam ilmu fikih adalah tentang bab jual beli, bab nikah. Penting nih, bab jual beli, bab nikah. Tentang keseharian kita dalam rumah tangga. Itu ada fikihnya. Nanti akan kita jelaskan. Cerai seperti apa, batasannya. Ijab kabul seperti apa. Saksi yang harus dihadirkan seperti apa. Nanti akan kita bahas ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman besok pengumuman insya Allah kita ngaji hikam New Jalan tematik ya. Jadi kalau ngaji New Jalan ngaji hikam New Jalan itu selang-seling. Kita baca seperti biasa 1 minggu sekali, 1 minggu ke depannya tematik. Jadi nanti ngikutin hikam tematik besok, nanti sorenya insya Allah kalau waktunya nggak berbentrokan, ngaji Rihlatul Hayat, masuk pada bab yang baru. Yang malamnya insya Allah kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Ya mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua. Dan yang paling penting, tolong dipersiapkan kitab usul fikih dan kaidah fikihnya. Karena nanti dari situ kita akan belajar baksul masail. Ya. Nanti untuk apa? Untuk filsafat pun akan kita lanjutkan kembali ya. Jadi nanti paketan tuh filsafat, usul fikih, kaidah fikih. Itu paketan. Nanti setelah itu pertengahan kita akan belajar tentang baksul masail. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman terima kasih banyak. Sehat-sehat Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu teman-teman ya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Sama-sama. Pamit semua teman-teman. Assalamualaikum.